Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didi Nur Huda. Nah, jadi kali ini saya nggak bahas fisikalitas terjemahan, tapi di sini akan bahas mekanika kuantum yang subbagiannya adalah sumur potensial tak berhingga atau dalam istilah bahasa Inggrisnya infinite square well ya di situ ya. Ya kita mulai saja. Apa itu sumur potensial di sini yang tak berhingga? Itu adalah suatu potensial atau energi potensial yang nilainya 0 dengan batas 0 sampai A. Kemudian selain itu dia tak berhingga. Jadi maksudnya selain itu tuh selain batas ini. Jadi kalau kita gambar ini seperti ini. Ini 0 sampai A nilainya adalah 0. Kemudian yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu adalah suatu dinding tak berhingga, tinggi sekali. Nah, berarti kemungkinannya di situ adalah partikel bergerak bebas di dalam sumur potensial. Kemudian untuk yang sebelah kanan atau sebelah kirinya, yang menemukan partikel di luar sumur itu sama dengan 0. Nah, kemudian karena partikel bergerak bebas di dalam sumur potensial, jadi kita punya Hamiltonian itu H sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya, potensi yang kita maksud ini nih, V sama dengan 0, sekitar 0 sampai A. Nah, sehingga kalau kita ubah ke suatu bentuk operator ya bentuknya seperti ini ya, H atau B sama dengan min H per kuadrat per 2M per parsial kuadrat parsial X kuadrat ya, ini untuk satu dimensi saja. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger-nya? Nah, ingat beberapa video yang lalu saya telah membahas persamaan Schrödinger yang gayut waktu atau bergantung waktu dan persamaan Schrödinger yang tak gayut waktu atau tak bergantung waktu. Nah, di mana di sini yang kita bahas yang persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Nah, di sini akan kita bahas penyelesaiannya. Nah, di sini tadi ada H atau B sama dengan E C. Ini adalah persamaan Schrödinger tak gayut waktunya. Nah, H di situ cuma ada energi kinetik saja. Udah, kita substitusi di situ. Oke, kita substitusi. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ikut aja nih alur yang saya tulis di sini. Nah, ini ada konstanta, kita pindah ke kanan semua. Ini menjadi suatu konstanta baru. Yang ini 2me per h per kuadrat. Ini saya namakan k kuadrat. Ada k kuadrat di situ. Nah, ini kemudian parsialnya karena cuma bergantung pada x saja. Kita ubah aja. Jadi turunan total di sini. Nah, bentuk yang kayak gini ini mirip dengan ini getaran harmonik sederhana. Dimana kalian kenal yang namanya hukum Hooke ya. F sama dengan men Kx, kita sama dengan di hukum Newton M sama ma. Nah, kemudian di sini kenal juga dengan istilah, ini ada apa nih, simbol apa nih, X double dot, saya bacanya X double dot ya di situ, atau X dengan 2 titik. Nah, itu artinya adalah turunan 2 kali terhadap waktu. Jadi misalkan di sini ada titiknya 2, berarti turunan 2 kali tapi terhadap waktu ya di situ. Nah, makanya saya tulisnya di sini M sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Dan bersama dengan tadi yang kasus kita konstanta pindah ke kanan semua. Nah, kalau di sini konstantanya kita misalkan sebagai omega kuadrat. Nah, kalau di sini solusi utamanya adalah ini nih. X sebagai fungsi T itu sama dengan A sin omega T plus B cos omega T. Nah, di sini ada A cosin omega T, berarti ada
ini konstanta yang kita buat tadi di sini dikalikan dengan apa ini, variabelnya, variabel yang kita turunkan, sin T. Oke, berarti kita kembali lagi ke kasus kita. Karena di sini apa yang kita turunkan, psi, ya ini x di sini kita anggap aja psi. Psi fungsi apa? Psinya adalah fungsi x, sehingga seharusnya seperti itu, sama dengan a sin konstantanya dikalikan variabel yang kita turunkan. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita mencari konstanta-konstanta itu tadi? Di sini ada Gx sama dengan A sin Kx plus B cos Kx. Nah, di sini ada syarat batas. Nah, syarat batasnya itu tadi udah kita jelaskan. Yang sebelah kiri menemukan partikelnya 0, sebelah kanan menemukan partikelnya 0. Berarti itu artinya si X sama dengan 0 dan yang ini juga sama, si X sama dengan 0. Begitu juga ketika di batas ini nih, X sama dengan 0 atau dan X sama dengan A, itu pun juga 0 karena dia di dinding, nggak mungkin apa ya, menembus dinding gitu ya. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, yang si X sama apa, si 0 sama dengan 0 ketika di X sama dengan 0 ya. Oke, ini ketika X sama dengan 0 itu tadi artinya si X itu sama dengan 0, apa si 0 sama dengan 0. Artinya ada A sin Kx tadi, berarti kita masukkan X nya sama dengan 0, B nya juga sama, K sama dengan K0 di situ. Nah, sin 0 0, cos 0 1, sehingga ini kita peroleh kesimpulan bahwa B sama dengan 0. Sehingga yang tadinya seperti ini, si X sama dengan A sin Kx plus B cos Kx, hasilnya seperti ini. Si X sama dengan A sin Kx, itu dari X sama dengan 0, Pak. Nah, lalu bagaimana ketika di X sama dengan A? Nah, ketika di X sama dengan A, berarti si A sama dengan 0, ya udah kita masukkan A. Gak usah dimasukkan ke semua, kan tadi udah kita peroleh kesimpulan bahwa si X sama dengan A sin Kx dengan B nya 0 kan. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. A sin Ka sama dengan 0. Nah, ini kan mirip dengan perkalian bilangan ya, ada dua buah bilangan. Saya memisahkan P sama Q. P, Q sama dengan 0. Itu bisa diperoleh 0 ketika P-nya sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0. Nah, berarti di sini ketika A sama dengan 0, hasilnya trivial. Ya, hasilnya 0. Langsung, nggak ada fungsi gelombang. Betul, nggak ada fungsi gelombang, berarti itu bukan penyelesaian yang kita harapkan. Sehingga yang kita harapkan ada dari sini, sin Ka-nya yang sama dengan 0. Ingat, beberapa sudut yang menghasilkan nilai sinusnya itu 0. Sinus berapa saja? Nah, ini kita mulai dari 0, kemudian ada pi plus minus ya, plus minus 2pi dan seterusnya, lipatan dari pi, lipatan dari pi, yaitu dia naiknya 1111. Sehingga dari situ kita simpulkan bahwa karena dia naiknya 11, kita kasih indeks n di situ. Sehingga muncullah di sini indeks n di K, atau kita sebutnya Kn kalikan A sama dengan, nah ini dari 1, 2, 3 kita tulisnya n pi. Nah, sehingga Kn di situ kita peroleh nilainya adalah n pi per A. Oke, kita kembali lagi ke K yang sama dengan K kuadrat sama dengan 2 me per Haber ya. Tadi kan misalnya K kuadrat. Nah, karena tadi di sini belum ada indeks n, berarti sini juga kita berikan indeks n. Nah, manakah yang mungkin di sini yang ada indeks n-nya? M mungkin enggak? Masa. Nah, kita anggap semua partikel masanya sama, kan kita bahasnya elektron. Nah, kemudian Haber, ya
Nggak mungkin suatu konstanta ada indeks n. Nah, yang mungkin adalah di sini E, di mana E itu kan energi. Nah, ini energi dengan indeks n. Sehingga kita kuadratkan K-nya, n kuadrat b kuadrat a kuadrat sama dengan 2mn 2m en per kuadrat. Diperoleh nilai en adalah seperti itu. Nah, ini adalah kemungkinan nilai E. Nah, n di sini kan ya nanti penjelasannya ya di bawah aja ya. Nilai en sudah kita temukan, artinya nanti di sini discrete ya. Ada E1, E2, E3, E4. Itu mirip tahap pengisian elektron di atom ya. Ada E1, E2, E3 ya. Mungkin zaman SMA kenalnya kulit N, kulit kulit K, kulit L, kulit M, kulit N dan seterusnya itu. Nah, itu ketika K sama dengan 1, K itu adalah kulit N, N sama dengan 1, L adalah N sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, kemudian tadi baru nilai K-nya. Ini K, kita belum cari A. Atau yang kita sebut juga nanti di sini ada konstanta normalisasi. Nah, nilai A itu kita peroleh dari sini ya, normalisasi. Nah, secara normalisasi kalian ingat min infinity sampai infinity si kuadrat dx, atau ada bentuk yang lain seperti ini, si asterik x, si x dx. Nah, ya udah kita tinggal masukkan dan kita integralkan. Bisa nggak integralinya? Seharusnya bisa ya kalian ya. Ini di sini ada a kuadrat, ada sin kuadrat kx. Ya udah nih sin kuadrat kx nya kita masukkan seperti ini dan apa nih namanya, identitas trigonometri. Ya, kita ubah sin kuadrat kx menjadi 1 min cos 2 kx ya per 2 macam ini. Nah, kemudian ini masih seperti itu. Nah, masih bingung nggak di sini? Ketika di sini batas integralnya min tak hingga sampai tak hingga, di sini cuma muncul 0 sampai A. Ini kan bisa kita potong-potong ini batasnya. Di batasnya kita bisa potong dari min infinite sampai 0, 0 sampai A, dan satu lagi A sampai tak hingga. Nah, dimana dari min tak hingga sampai 0 itu hasilnya 0, dari A sampai tak hingga itu hasilnya 0. Makanya yang ada nilainya cuma ini aja, yang bagian yang lain tidak saya tulis. Kembali lagi ya, di sini hasil integralnya ada a kuadrat x per 2, ini kan cuma 1, berarti integralnya terhadap x x. Kemudian yang ini cos 2 kx. Semoga benar nih saya mengintegralkannya ya. Kan konstantanya keluar, tapi di bagian bawah nih ada 2k di sini. Oh, 2-nya ada 2 nih. Ya kan dari sini 1 nih. Ya, tulisannya saya pisah. Integral cos benar ya sini ya. Ya, dari batas A sampai 0. Nah, kita masukkan kan dalam perhitungan integral. Ini masuk terlebih dahulu. A per 2 dikurangi sin 2ka per 2k2 dikurangi 0, yang pakai 0 nggak usah saya sebarkan panjang ya, hasilnya langsung 0 kan di situ. Ini 0, ini sin 0 juga 0, sip ya. Nah, di sini sisanya tinggal a per 2. Nah, ini bagaimana kok kita bisa mendapatkan nilai 0 di situ? Kita punya nih sin ka tadi sama dengan 0. Jadi dari sini nih sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, x itu kita anggap sebagai KA. Ini di sini sin KA sama dengan 0. Udah nih segitu semua 0. Nah, sehingga kita peroleh
A sama dengan akar 2 per A. Oke, itu si NX nya. Nah, di sini kita beri indeks N juga ya sekarang. Nah, kita beri indeks N. Nah, kemudian kita coba plot. Nah, kita coba plot dengan ini A-nya 1, N-nya bervariasi. Yang saya taruh di sini N sampai 3. Nah, ketika N sama dengan 1 ini kita sebut istilah ground state atau keadaan dasar, atau ada yang ngomong keadaan yang paling minimum. E sama E1 ya di situ. Makanya tadi saya udah cerita bahwa mirip dengan kulit atom, dimana kulit atom yang pertama atau K atau N yang sama dengan ya 1 itu ya, itu merupakan energi yang paling dasar. Nah, kemudian ketika naik lagi kulitnya di kulit L atau N sama dengan 2, nah itu kita sebut ini E sama dengan 2, kok E sama dengan 2, N sama dengan 2, itu adalah keadaan eksitasi. Nah, kenapa kok di kimia muncul istilah apa itu N itu? N sama dengan 1, N sama dengan 2 di pelajaran kimia. N sama dengan 1 kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 kulit sel apa? M ya. Nah, itu kita sebut sebagai keadaan kuantum utama. Nah, itu N adalah bilangan kuantum utama di kimia itu. Nah, makanya di sini sebagai sumber utamanya sebenarnya ilmu fisika, kemudian diambil di ilmu kimia. Apa yang membedakan di situ? Kalau di kimia sepertinya reaksi yang dipelajarin. Ya, walaupun di sini juga ada reaksi juga ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Nah, untuk N sama dengan 1 dengan ini tadi A sama dengan 1. Kemudian di sini juga intervalnya antara 0 sampai 1 ya. Ini 0 sampai 1 intervalnya, ternyata bentuk fungsi gelombangnya seperti itu. Ini fungsi gelombang yang kedua. Tuh, fungsi gelombang yang ketiga. Nah, bentuknya macam-macam ya. Nah, kalau di sini ada bentuk-bentuk fungsi gelombang itu bukan menyatakan bahwa apa namanya dia geraknya seperti itu, bukan. Jadi fungsi gelombang itu tidak menyatakan geraknya bentuknya kayak gitu, beda dengan klasik. Jadi sini apa sih kemarin fungsi gelombang itu? Ya, cek kembali video saya di awal atau video saya sebelumnya, nanti saya kasih link di bawah. Untuk materi ini juga akan taruh di deskripsi, oke ya. Nah, tadi fungsi gelombang itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama ada ganjil atau genap, yang ini terhadap pusat sumur. Nah, ini coba kalian cek sendiri gimana nih menentukan ganjil genapnya. Oke, ini saya ambil dari buku Griffith dengan judul Introduction to Quantum Mechanics. Ya, buku masih yang sekian ya, introduction, perkenalan. Ya, kemudian di situ ada memiliki suatu atau lebih node. Apa itu node? Yang sudah saya gambar di sini. Ini tidak ada node. Si 1 tidak ada node. Si 2 punya node. Jadi node itu adalah perpotongan fungsi gelombangnya itu terhadap setimbangnya. Ini garis tengahnya ini. Ini node, yang ini 2 node. 1, 2. Kemudian ortogonal. Itu ortogonal, sesuatu yang saling tegak lurus. Jadi ortogonal sini artinya saling tegak lurus loh. Fungsi gelombang kok bisa saling tegak lurus?
suatu fungsi tegak lurus. Mungkin yang kita kenal istilah tegak lurus di sini, mungkin kita bisa bahas vektor ya. Nah, vektor itu bisa kita katakan saling tegak lurus ketika hasil dot produknya kalian titiknya itu adalah 0. Ini contohnya vektor satuan, hasil kali titiknya adalah 0. Mungkin ada yang mengatakan hasil kali skalar. Ini hasilnya 0 ya untuk yang ortogonal. Nah, ini bentuknya kok aneh ya. Di sini ada M, di sini ada N. Ya mirip dengan ini sebenarnya. Ini yang I, ini yang J. Dotnya dinyatakan sebagai ini. Integral dx. Itu hasil dotnya. Kok bisa sampai vektor sih? Nah, ya ini karena kita pokok bahasanya adalah yang perumusan mekanika kuantum sendiri itu ada matematikawan bernama David Hilbert, dan beliau itu ya mengemukakan teorinya dengan menggunakan ruang Hilbert, di mana ruang Hilbert sendiri itu juga merupakan suatu ruang vektor. Makanya pokok bahasanya seperti ini, ada ruang vektornya. Mungkin kalau kita ngomong vektor ini ya kelihatan, tapi di sini tidak kelihatan. Apa itu ruang vektor? Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas sedikit. Nah, ini bagaimana kita membuktikannya? Nah, ini ada si asterik M, ini bacanya asterik ya, atau astar boleh. Si M star, si N ya biasa ya dx. Nah, tadi kan kita punya indeksnya N, ya udah kita ubah aja ke indeks M. Ini yang si star X, ini yang si X nya. Ini kalian tahu dapatnya dari mana? 2/A dari ini ya, masih seperti biasa. Nah, kemudian nih bagian ini saya ubah menjadi bentuk seperti ini dari ini. Mengingat sin A kali sin B sama dengan itu, dan min setengah saya keluarkan dari tanda integral. Kemudian duanya dicoret. Nah, ini masih begitu ya. Ini M plus N, yang ini M min N. Kemudian di sini minus hilang, ini karena saya masukkan ke dalam lagi supaya nggak ada tanda minus yang lebih enak kayaknya. Supaya nggak ada tanda minus di sebelah kiri atau paling luar, ini saya masukkan sehingga di sini banyak ada M plus N, di sini berubah jadi M min N. Yang ini dulu ya saya tulis. Oke, integralkan biasa, seharusnya bisa ya mengintegralkan seperti itu. Ini kosnyata keluar di bagian penyebut, itu juga saya mau yang keluar bagian penyebut. Ada A di masing-masing sukunya, coret sama per A yang ada di luar dan integral, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, ini belum membuktikan bahwa dia sama dengan 0. Nah, tadi kan syaratnya adalah M tidak sama dengan N, makanya tidak berlaku untuk M sama dengan N. Nah, di sini nih ada ortogonalitas dan normalisasi dapat dinyatakan dalam satu pernyataan. Pernyataannya itu tadi, cuman di sekarang nolnya itu kita ganti delta Mn, dimana delta Mn ini kita sebut sebagai delta Kronecker. Nah, maksudnya apa itu delta Kronecker? Ketika indeksnya itu sama, M sama dengan N, itu akan nilainya sama dengan 1. Jika M tidak sama dengan N, itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, kalau 1 berarti dia ortonormal. Jika M sama dengan tidak sama dengan N, dia cuma ortogonal saja. Apa itu ortonormal? Ortogonal yang ternormalisasi. Oke. Nah, ini mungkin cara gampangnya pembahasan delta Kronecker. Ya,
yang mirip ini ya. Ini saya beri indeks EI, EJ, di mana ini E menyatakan apa namanya tadi, vektor satuan. Ini udah saya tulis. E1 nilai itu sama dengan I, E2 sama dengan J, E3 sama dengan K. Nah udah kita dotkan IJ. Nah kalau ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, sekarang aku coba, ini penyederhanaan saja ya, penyederhanaan cuma dalam indeks supaya nulisnya nggak panjang-panjang. Nah sekarang misalkan E1 sini E2 sama nggak tuh I sama J nya? Enggak kan? Ini E1 sini E2 ya, berarti delta IJ nya tidak sama nih, kayaknya 0. Kembali lagi tadi di atas. Nah kemudian sifat yang lain adalah lengkap. Nah, lengkap di sini artinya ini, saya punya fungsi lain fx itu dapat dinyatakan dengan kombinasi linier dari fungsi n. Apa itu kombinasi linier? Jumlahan dari ya fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi gelombangnya. Otomatis kalau ada jumlahan, ini jumlahan dari apa namanya, fungsi gelombang-gelombang itu, fungsi gelombangnya di sini ada konstantanya. Jangan lupa, mesti harus ada itu konstanta di depannya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Mungkin di sini kok apa itu kombinasi linier? Ini sebenarnya sudah kita kenal juga dalam suatu di vektor. Nih, saya contohkan di sini. V sama dengan 2i plus 2j plus 3k. Nah, ini adalah suatu vektor yang lengkap mengikuti aturan ini tadi. Apa dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari fungsi n. Jadi dalam vektor 3 dimensi, fungsi n itu tadi yang kita bahas di sini itu setara dengan IJK. Kita anggap aja itu fungsi n-nya adalah IJK. Kan kombinasi linier nih. Jadi kalau saya tulis seperti ini bisa nih. AI, EI, di mana EI adalah fungsi n-nya, AI-nya di sini sebagai CN. Nah kalau saya tulis A1, ya ambil di situ 2, A2 itu 2, A3 3, gitu loh. Masuk dengan lengkap. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.